Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya akan berbagi resep olahan jagung muda dan ayam. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis jagung muda daging ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 15 buah jagung muda yang telah kita cuci bersih. Selanjutnya kita potong serong atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 150 gram ayam. Ayam yang kita gunakan ini yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya kita marinasi menggunakan garam dan lada bubuk. Aduk-aduk dan ratakan. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. Enam buah cabai hijau keriting, potong serong. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis kembali sampai ayamnya berubah warnanya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah berubah warnanya. Kemudian masukkan jagung muda yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 400 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh saus tiram. Tidak perlu ditambahkan gula pasir karena jagung mudanya sudah manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya jagung muda dan ayamnya cepat empuk, jangan lupa ditutup. Masak sampai kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya empuk. Oke, kalau jagung muda dan ayamnya sudah empuk, selanjutnya masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda daging ayam sudah matang, kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya sudah empuk, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda daging ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sayur santan ala warteg, enak banget bikin nagih, yaitu sayur santan, kacang panjang, dan tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kacang panjang, kemudian kita buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Untuk ukuran panjang atau pendeknya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Bahan selanjutnya ada 6 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian potong sesuai selera teman-teman. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 tusuk ikan asap. Untuk ikan asapnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Bahan selanjutnya 400 ml santan kental, 200 ml santan encer. Ini dari kelapa segar. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, dan setengah ruas kunyit. Ini sebelumnya sudah saya kukus atau direbus supaya warnanya nanti lebih cantik. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek atau di blender, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kemudian kita tuang juga cabai. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, 1 butir kemiri, setengah ruas kencur. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun salam, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan.
Selanjutnya kita masukkan ikan asap. Ikan asapnya kita goreng terlebih dahulu ya, supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, lengkuas, dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Ikan asapnya boleh kita tumis bareng bumbu ya, supaya lebih sedap. Oke, setelah bumbunya matang dan aromanya harum, selanjutnya kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai kuahnya ini mendidih. Baru kemudian kita masukkan kacang panjang yang telah kita potong-potong tadi semuanya ya. Jangan lupa aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai kacang panjangnya setengah matang dan kuahnya menyusut. Oke, ini kuahnya sudah menyusut dan kacang panjangnya juga sudah mulai empuk. Masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan santan kentalnya. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai matang, supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, kalau sudah seperti ini, kuahnya meletup-letup, ini tandanya sayur santan sudah matang. Boleh kita matikan kompornya. Sayur santan, kacang panjang, dan tahu sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Sayur santan, kacang panjang, dan tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur dan tahu, rasanya gurih banget, crispy, yaitu tahu telur crispy. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih. Boleh menggunakan tahu kuning, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini ukuran tahunya yang sedang ya. Kemudian tahunya kita haluskan menggunakan garpu atau menggunakan alat penghalus lainnya, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya, tahunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 batang daun seledri, potong kecil-kecil. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya pecahkan 3 butir telur ayam. Kemudian telurnya kita kocok lepas. Setelah telurnya selesai dikocok lepas, selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung beras.
Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan tahu yang telah kita haluskan tadi, semuanya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Masukkan daun seledri yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah semuanya tercampur merata, langsung saja kita goreng semua adonannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan adonan tadi. Ini saya mau koreksi rasanya, jadi saya masukkan sedikit saja adonan. Oke, setelah saya koreksi rasanya sudah pas. Selanjutnya kita masukkan adonan seperti ini ya, 1 sendok, kemudian dipipihkan supaya teksturnya crispy. Goreng tahu telur crispy ini sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, setelah warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai semua adonannya habis. Kemudian kita tata di piring saji. Tahu telur crispy siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam pedas, ada sedikit manisnya, super simple, rasanya mantul banget, yaitu ayam rica-rica pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam kampung yang telah saya potong dan telah saya cuci bersih. Potongnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Teman-teman kalau mau menggunakan bebek atau mentok juga bisa ya, sesuaikan selera saja. Untuk bagian ayamnya ini campur, ada paha, ada dada, ada kepala juga. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 15 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 150 gram cabai rawit. Ini cabai rawitnya saya campur ya supaya pedasnya lebih nampol. Ada cabai rawit biasa dan cabai rawit setan atau cabai rawit merah. Untuk cabenya sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bahan selanjutnya ada 2 butir kemiri. Untuk kemirinya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Tambahkan lada bubuk secukupnya atau lada butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya semua bahan bumbunya kita masukkan ke dalam blender, atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Cabenya juga kita masukkan, kita haluskan sampai benar-benar bumbunya halus. Dan ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi sudah halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 4 buah bawang merah, iris tipis-tipis seperti ini. Maaf saat mengiris bawang merahnya tidak kerekod, kameranya mati. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Kalau teman-teman suka boleh ditambahkan jahe ya, karena saya tidak ada, stoknya habis jadi tidak saya tambahkan. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, kita sekarang lanjut ke tahap memasaknya.
Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Kita tumis bawang merahnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan. Sekarang kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi atau kita blender. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan lada bubuk secukupnya. Kemudian kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini agak lama ya teman-teman, karena kita menggunakan banyak cabai. Oke, ini bumbunya sudah matang, aromanya juga sudah harum. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong tadi, semuanya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tutup dan kita ungkep ayamnya sampai 10 menit. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, ini hasilnya setelah kita ungkep selama 10 menit. Baru kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan 1 sendok kaldu bubuk rasa sapi yang merek ini ya. Ini rasanya nanti akan sangat gurih banget. 7 gram gula merah. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita menambahkan air seperti ini, kemudian kita tutup. Karena ayam yang kita gunakan adalah ayam kampung, kita memasaknya menggunakan metode 10-30-7. 10 menit dimasak, kemudian kita matikan kompornya, diamkan selama 30 menit, kemudian kita masak lagi selama 7 menit. Insya Allah ayamnya sudah empuk. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, setelah kita masak selama 10 menit, boleh kita matikan kompornya seperti ini ya, dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat. Setelah kita diamkan selama 30 menit, tambahkan lagi airnya, kemudian nyalakan kompornya, dan masak selama 7 menit. Oke, setelah kita masak selama 7 menit, kita buka dan cek ya, ayamnya insya Allah sudah empuk. Baru kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera saja ya. Kalau lebih suka agak manis, boleh dikasih agak banyak. Seperti ini ya teman-teman, ayamnya sudah empuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam rica-rica pedas, enak, gurih, sudah matang. Rasanya sudah pas, ayamnya juga sudah empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ayam rica-rica siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep cara beda memasak pindang keranjang. Bumbunya sedap banget, meresap, yaitu tumis pindang keranjang.
Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 keranjang ikan pindang, ukurannya yang kecil. Teman-teman juga boleh menggunakan ukuran pindang yang besar atau sedang, bebas ya. Satu keranjangnya ini sangat murah meriah, harganya 2.500. Kemudian ikan pindangnya akan kita goreng terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu supaya nanti tidak meletup-letup. Kemudian masukkan ikan pindang semuanya ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ikan pindangnya sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai warnanya agak kecoklatan supaya tidak alot. Kira-kira seperti ini ya, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting. Supaya pedasnya lebih nendang, kita tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian 2 butir kemiri. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita pindah lagi ke ikan pindang yang telah kita goreng tadi. Setelah dingin, kita bersihkan, buang bagian kepala dan juga durinya, supaya enak ya saat nanti kita makan itu tidak ribet. Tujuan ikan pindangnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Saat kita membersihkan bagian duri dan kepalanya itu, ikan pindangnya tidak hancur. Lanjutkan untuk membersihkan ikan pindangnya ini sampai semuanya selesai. Oke, seperti ini ya hasil ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama bekas menggoreng ikan pindang tadi, panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan semuanya. Aduk-aduk, tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, maaf saat memasukkannya tidak kerekot, 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak ikan pindang sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Tandanya sebentar lagi akan matang. Dan inilah hasilnya, tumis pindang keranjang sudah matang. Kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pindang keranjang siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sayur asem, sudah sangat enak banget. Oke, itulah tadi resep tumis pindang keranjang ala bakul kopi. Beda dari yang lain, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bakul Kopi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.